Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda dalam Berita Sultan di edisi Rabu 18 Juli 2023. Kita hari ini akan membahas tema yang sangat menarik terkait dengan antisipasi puncak kemarau di Banten yang diprediksi oleh BBMKG ini akan ada di sekitaran bulan Agustus. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, beberapa waktu lalu BBMKG Wilayah 2 mengeluarkan rilis terkait dengan perkiraan puncak musim kemarau yang akan terjadi pada bulan Agustus di Banten. Menurut prediksi, puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Agustus, dan pada bulan Agustus curah hujan ini terjadi di bawah normal. Namun demikian, untuk mengantisipasi kemarau, salah satunya adalah kekeringan. Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung dan Cidurian atau BBWSC 3 ini mencoba melakukan upaya dan langkah strategis untuk mengantisipasi kekeringan. Lalu strategi dan juga seperti apa ini yang mulai dipetakan oleh BBWSC 3 untuk mengantisipasi kekeringan di Banten. Dan pemirsa, senang sekali di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Pak Wil Musyawir Suryana STMT selaku Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan di BBWSC 3. Assalamualaikum, selamat siang Pak Waalaikumsalam Wil. Mbak, selamat siang. Wah, terima kasih banyak Bapak sudah mau hadir di studio Sultan TV. Tadi tidak nyasar ya ke sini ya. Baik, terima kasih sudah hadir, dan nanti pemirsa juga boleh ikut serta bergabung di live streaming kita apabila mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Kabid, boleh ya. Mungkin sebelum kita bahas soal strategi tadi antisipasi kekeringan, Pak, mungkin boleh dijelaskan dulu kewenangan dan tugas apa saja yang berada di dalam naungan BBWSC ini. Mungkin pemirsa juga dan masyarakat belum cukup tahu seperti apa, Pak. Jadi kalau untuk Balai Besar Wilayah Sungai atau BWS itu mempunyai tugas untuk mengelola sumber daya air yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin kalau di sini ada BBWS, nanti di luar Jawa itu ada namanya Balai Wilayah Sungai, sama saja sebetulnya. Tugasnya itu mengelola sumber daya air, itu termasuk di dalamnya kegiatan konservasi, pendayagunaan air, kemudian ada pengendalian daya rusak. Itu mulai dari program perencanaan, kemudian ada pelaksanaan konstruksi, kemudian kegiatan operasi dan pemeliharaan. Untuk sungai, pantai, terus kemudian situ, waduk, bendungan, embung, ya air baku gitu loh. Jadi mengelola sumber daya air yang ada di Indonesia. C3 ya kalau di wilayah Banten. Ya, wilayah Banten C3 C3 ya. Dan luar biasa, kita sudah punya bendungan yang sangat representatif. Ada sekarang yang sudah ada itu Bendungan Sindanghila. Itu lokasinya di Serang ya, Serang. Terus kemudian satu lagi yang ongoing itu sekarang adalah Bendungan Karian. Itu lokasinya di daerah Lebak. Itu kita udah yang sudah beroperasi full itu ya. Itu. Baik, wah, luar biasa ya, dan ini bisa menjadi salah satu objek destinasi juga begitu ya Pak Kabid ya? Fungsinya salah satunya ya, satunya bisa untuk wisata, tapi fungsi utama bendungan kan itu dia menampung air pada saat berlebih, terus kemudian menyalurkan pada saat kekurangan, terutama misalnya contoh musim kering gitu, seperti itu. Tapi memang ada bisa untuk pariwisata ada. Pariwisata ya. Wah, ini weekend sana ya. foto begitu ya Pak ya. Di areal terbatas ya, di areal terbatas. Tidak boleh masuk sampai ke dalam. Iya. Iya, baik. Dan ini bisa berfoto lalu disebar di media sosial. Bisa. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Kabid saat ini seperti apa keadaan
atau kondisi dari ketiga sungai ini memasuki sini sudah bulan Juli, pertengahan Juli mendekati tadi yang sudah diprediksi di bulan Agustus akan kemarau. Seperti apa, Pak? Kondisi sampai dengan kemarin itu kita cek dari data hidrologi, data yang ada, kita kan punya 23 pos curah hujan ya. Terus kemudian ada 37 kurang lebih pos duga air atau untuk elevasi muka air. Tersebar di seluruh wilayah C3, kondisinya sampai sekarang masih normal, terbacanya masih normal. Jadi ya mudah-mudahan tidak signifikan lah ya memasuki musim kemaraunya gitu, seperti itu. Oke. Adakah kemudian mungkin langkah yang sudah mulai diantisipasi atau langkah-langkah strategis yang sudah mulai disusun oleh BBWS? Kalau langkah-langkah mungkin yang pertama ya sarana prasarana kita, Mbak. Kita cek kondisi bendungan, terus elevasi muka airnya bagaimana, kondisi sungai gitu, tampungan-tampungan. Mungkin di sini kan juga ada situ-situ kecil gitu ya, terus bendung-bendung untuk irigasi. Ya, itu kita lakukan pengecekan secara visual, terus kemudian yang kedua ya kita juga berkoordinasi dengan teman-teman di stakeholder lain lah gitu ya. Kita koordinasi, terus kemudian untuk peralatan ya kita menyiapkan, karena ini antisipasi kekeringan ya, kita menyiapkan pompa, kita punya mobile pump, kita juga punya station pump gitu. Jadi dan mungkin ya sosialisasi sudah mulai kita kita sampaikan ke masyarakat untuk mengantisipasi kondisi ini gitu. Baik, sama-sama bersinergi tadi ya. Lalu seperti apa nih Pak yang kemudian sudah mulai coba dijalin sinergitas antara BBWSC kemudian juga stakeholder terkait tadi, terlebih lagi masyarakat yang ini notabene kan pengguna air itu sendiri, seperti apa Pak? Hubungan yang sudah dijalin ya kita sering melakukan sosialisasi, terus kemudian dengan stakeholder lain juga kita tidak hanya musim kemarau ya, tapi setiap tahun itu kita mulai biasanya dengan apel siaga bencana. Itu kan kita suka ada apel siaga bencana, entah itu untuk kekeringan atau hujan ya, tapi dalam apel itu kita komunikasi kondisi bagaimana segala macam. Itu seperti itu, dan ya bentuknya ke sosialisasi masyarakat ya, setiap kita ada acara apa kita sampaikan ya. Seperti itu, kondisi sekarang bagaimana untuk mengantisipasi seperti itu ya. Baik, dan termasuk mungkin publikasi di kawan-kawan media juga ini sangat penting ya Pak. Oh ya, dan informasi ya. Nah ini kan salah satunya kan di sini ya, salah satunya di sini. Artinya kalaupun misalnya memang ini kan prediksi ya, prediksi kan belum tentu terjadi, tapi kalaupun misalnya itu terjadi masyarakat nggak perlu panik, nggak perlu ini gitu. Nanti mungkin kondisinya seperti apa juga ya alhamdulillah sampai sekarang di wilayah C3 ini belum ada yang signifikan kan kondisinya sampai kekeringan seperti itu. Ya berdoa mudah-mudahan janganlah gitu. Oke. Baik. Pak Kabit, ini ada yang bertanya perihal dengan seperti kita ketahui bersama kan ya Pak, bahwa kalau di wilayah Kabupaten Serang ini kan banyak industri ya, sangat banyak industri, dan juga mungkin ini tidak menutup kemungkinan terkait dengan pembuangan limbah ya kepada air nih di air. Nah, apakah BBWSC juga ini menindak perusahaan yang melakukan pencemaran air? Kalau kewenangannya kita tidak sampai sejauh itu Mbak. Jadi tapi nanti biasanya kan dalam penggunaan air itu teman-teman pengguna ini itu akan mengurus IPA. Jadi jumlah air yang dia gunakan, terus kemudian kualitas air yang ada seperti itu. Nah, sampai dengan sekarang sih masih dalam ambang batas normal ya. Tapi kalau misalnya itu sampai terjadi ya kami dari BBWS tidak bisa langsung menindak. Kita koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kita laporkan ada kondisi seperti ini, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti kemudian oleh teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup. Sepertinya seperti itu. Oke, nah dari bendungan yang sudah kita miliki saat ini,
Pak Kabid dengan representasi yang sangat baik untuk digunakan tadi ya untuk mengeluarkan air, kemudian juga menahan air ketika misalnya debitnya banyak. Apa yang kemudian diharapkan juga kepada masyarakat Pak untuk mungkin sama-sama menjaga bendungan ini bersama-sama? Ya, kalau menjaga mungkin tidak spesifik menjaga bendungan ya, karena kalau menjaga bendungan itu kan proses operasi, kegiatan operasi dan pemeliharaan itu tetap ada di kami, dan tingkat kesulitannya pun tidak sederhana lah. Ya kalau masyarakat paling mudah yang pertama mungkin tidak buang sampah sembarangan ke sungai, kan itu sebelah hulunya. Terus kemudian nggak nebang hutan, karena sekarang kan air itu kalau misalnya fungsi hutan salah satunya kan untuk parkir air. Kalau misalnya sekarang nggak ada tempat ya mereka akan langsung kan seperti itu. Itu ya, mudah-mudahan masyarakat di sini khususnya di Indonesia umumnya bisa itulah turut menjaga sumber daya air ini minimal dengan tidak membuang sampah ke saluran, ke sungai lah dalam hal ini ya, dan menjaga hulu, seperti hulunya itu jangan ditebangi gitu, biar air itu meresap dulu, tidak langsung jatuh ke sungai gitu, seperti itu. Oke, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Kabid bahwa masyarakat, karena tadi memang pada Agustus ini kan baru prediksi ini bisa terjadi bisa tidak. Namun mungkin juga ada sebagian masyarakat yang mungkin biasa mengalami kekeringan lalu panik. Nah, bagaimana nih Pak? Mungkin apa sih langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat dan juga pemirsa untuk menghadapi musim kemarau nanti? Yang jelasnya jangan panik, masyarakat juga nggak usah panik dengan kondisi yang nanti. Karena terakhir ya kemarin kami cek juga data kita sampai dengan sekarang kondisi air juga masih untuk wilayah C3 ini masih alhamdulillah masih cukup lah mungkin ya, dan saya lihat juga kan beberapa akhir ini juga hujan masih turun ya. Gitu. Tapi kalau misalnya memang sampai terjadi gitu keringan seperti itu ya masyarakat bisa menghubungi dinas terkait gitu loh, misalnya untuk air bakunya atau misalnya untuk air bersih ya. Nah, jadi nanti bisa dari teman-teman dari dinas itu bisa kontak kami juga apa yang bisa kami siapkan. Kita tadi seperti tadi saya bilang kita nyiapkan pompa, mobile pump ada, station pump ada, terus juga mungkin mobile tank gitu, untuk bawa air baku seperti itu. Tapi yang kuncinya ya jangan panik lah, kan belum tentu terjadi juga ini. Betul, gitu loh. Gitu. Betul ya, karena memang tadi prediksi ya bisa terjadi bisa tidak. Baik, terima kasih banyak Pak Kabid sudah bersama kita di Studio Sultan TV. Semoga nanti kita bisa sambung lagi dengan tema-tema yang menarik. Boleh, silakan. Ya. Kita follow up lagi terkait dengan BBWSC. Mungkin terakhir Pak sebagai closing statement kepada pemirsa dan juga masyarakat sedang menonton kita di siang hari ini. Closing statementnya apa ya? Yang pertama mungkin antisipasi kondisi cuaca ya. Ya kita jaga kesehatan. Kesehatan harus dijaga karena sekarang kan mahal ya kesehatan. Pancaroba ini musimnya memang musim orang sakit, kita jaga kesehatan. Terus kemudian yang kedua mulai terapkan juga pola hemat menggunakan air. Jangan mentang-mentang kita ada air terus ya main mandi banyak segala macam, tidak seperti itulah gitu ya. Terus kemudian ya ikut menjaga sumber air ya, dengan tidak melakukan misalnya penebangan, dengan tidak melakukan misalnya membuang sampah ke sungai. Ya minimal itulah gitu loh. Masyarakat ya kami butuh juga sinerginya dengan masyarakat ya seperti itu. Itu mungkin. Baik. Dan pemirsa dan juga masyarakat juga ini bisa mengupdate informasi terkait dengan BBWSC melalui media sosial juga ada. Kami ada IG ya, ada IG Instagram terus ada atau saya YouTube mungkin, ada YouTube juga gitu. Ya, bisa inilah. Dan jangan sampai kemudian ini mendapatkan berita-berita hoax ya Pak ya. Nah ini harus dari situs resmi BBWSC 3. C3. Ya, baik.
Terima kasih banyak sekali lagi Pak Kabid, Sama-sama, Pak Kepala Bidang Operasi dan sama-sama. Pemeliharaan BBWSC 3, Sama-sama. Bapak Will Musyawir Suryana Terima STMT. kasih. Semoga nanti kita bisa sambung di lain waktu Amin, lagi. sama-sama. Dan pemirsa, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kabid, jangan panik, namun juga kita bisa melakukan antisipasi dan langkah bijak mulai dari diri kita sendiri ya Pak. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan juga bijak menggunakan air, apalagi ini sudah memasuki pertengahan Juli menuju Agustus. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.